Di hamparan tanah Eropa Timur yang terluka, ada keheningan yang menipu. Ini bukan keheningan damai, melainkan jeda tegang di antara dua napas. Napas seorang prajurit yang menunggu, dan napas predator yang mengintai. Lupakan sejenak citra perang yang kita kenal, dentuman artileri tanpa henti, atau laju kolom tank yang menggetarkan bumi. Sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih sunyi dan jauh lebih mematikan, sedang merayap di garis depan. Ini adalah perang yang dimainkan dengan pisau bedah, bukan dengan palu godam. Sebuah strategi kuno yang lahir kembali dalam brutalitas modern. Sebuah doktrin yang tak bertujuan menghancurkan, tapi menggerogoti hingga tulang. Mereka menyebutnya taktik seribu tebasan. Sebuah nama yang puitis untuk sebuah metode pembunuhan yang sistematis. Dan saat ini, taktik itu sedang menguji batas ketahanan Ukraina hingga titik puncaknya. Apa sebenarnya taktik mengerikan ini? Mengapa ia lebih berbahaya dari serangan frontal? Dan yang terpenting, apa tujuan akhir dari permainan catur berdarah yang sedang dipertaruhkan Rusia, tepat sebelum dunia menahan napas untuk pertemuan paling krusial dekade ini? Untuk memahami taktik seribu tebasan, kita harus membuang semua pemahaman kita tentang perang konvensional. Taktik ini adalah antitesis dari doktrin kejutan dan kekaguman. Ia tidak mencari kemenangan dalam sekejap. Sebaliknya, ia mencari kemenangan melalui kelelahan absolut, fisik, mental, dan material. Bayangkan sebuah benteng yang kokoh. Cara lama untuk menaklukkannya adalah dengan meriam raksasa, menghantam gerbangnya berulang kali hingga hancur. Tapi taktik seribu tebasan bekerja secara berbeda. Ia tidak menyerang gerbangnya, ia mengirim ratusan, bahkan ribuan, unit-unit kecil yang sangat mobile. Mereka seperti semut tentara. Satu kelompok menyerang pos penjagaan di utara. Serangan itu dipukul mundur, tapi mereka berhasil memaksa musuh membakar amunisi dan tenaga. Sejam kemudian, kelompok lain menyusup dari sektor selatan, memotong jalur suplai kecil sebelum menghilang kembali ke dalam kabut perang. Lalu dari timur, dari barat, serangan-serangan kecil yang seolah tak berarti terus datang, tanpa henti, siang dan malam. Setiap serangan adalah sebuah tebasan. Satu tebasan mungkin hanya goresan kecil, tidak fatal. Tapi bagaimana jika ada 1.000 goresan? Setiap pos pertahanan dipaksa untuk terus waspada. 24/77. Prajurit tidak bisa beristirahat. Logistik terkuras untuk menanggapi ancaman-ancaman kecil yang muncul di mana-mana. Stres psikologis mencapai tingkat yang tak tertahankan. Kapan serangan berikutnya datang? Dari mana? Apakah ini serangan pengalih perhatian atau serangan utama? Keraguan mulai merayap masuk. Kepercayaan diri terkikis. Benteng yang tadinya kokoh, kini mulai berdarah dari 1.000 luka kecil. Inilah esensi dari taktik yang sedang diterapkan Rusia. Dan epicentrum dari strategi brutal ini adalah sebuah kota yang namanya mungkin akan segera tercatat dalam sejarah, Dobropilia. Terletak hanya 20 kilometer di utara Pokrovsk, Dobropilia adalah kunci pertahanan Ukraina di sektor ini. Ia adalah jangkar benteng yang menahan gelombang pasang Rusia selama lebih dari setahun. Kejatuhannya bukan hanya berarti kehilangan sejengkal tanah, tapi akan membuka gerbang neraka bagi pasukan Ukraina, memicu efek domino yang bisa meruntuhkan seluruh garis pertahanan di Donbas. Kelompok pemantau independen Ukraina, Deep State, telah membunyikan alarm. Laporan intelijen mereka yang dikonfirmasi oleh citra satelit dan komunikasi di lapangan menunjukkan pergerakan pasukan Rusia yang sistematis menuju kota ini. Mereka tidak berbaris dalam konvoi besar yang mudah menjadi target. Tidak. Mereka bergerak dalam unit-unit kecil, memanfaatkan malam dan medan yang sulit untuk merayap semakin dekat, mempersiapkan ribuan tebasan berikutnya. Para prajurit Ukraina di sana kini hidup dalam realitas yang surreal. Setiap gemerisik daun bisa jadi tanda penyusup. Setiap bayangan bisa jadi musuh. Mereka berhasil melumpuhkan sebagian besar kelompok infiltrasi, tapi dengan biaya berapa? Setiap peluru yang ditembakkan, setiap granat yang dilemparkan, adalah sumber daya yang tidak akan kembali. Sementara itu, Rusia, dengan cadangan sumber dayanya yang besar, bisa terus mengirimkan gelombang demi gelombang tebasan ini tanpa henti. Ini adalah perang gesekan dalam bentuknya yang paling murni dan kejam. Namun, jika kita memandang ini semata-mata sebagai pertempuran di parit-parit becek Dobropilia, kita akan buta terhadap gambaran yang lebih luas. Karena setiap dentuman meriam di sana menggema hingga ke lorong-lorong kekuasaan di Moskow dan Washington.
Pertempuran ini punya tenggat, sebuah tanggal yang diberi tanda merah oleh para jenderal dan diplomat. Jumat, 15 Agustus. Pada hari itu, di tanah netral Alaska, dua tokoh terkuat di dunia, Presiden Vladimir Putin dan Presiden Donald Trump, akan duduk saling berhadapan. Apa yang akan mereka bahas? Gencatan senjata, perjanjian damai, garis baru peta Eropa, tak seorang pun tahu pasti. Tapi satu hal jelas, masing-masing datang dengan kartu di tangan mereka. Dan saat ini, Putin sedang mempertaruhkan darah dan nyawa tentaranya demi mendapatkan kartu as tambahan. Bayangkan ini seperti meja poker politik tingkat tinggi. Dobropilia bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah untuk menaikkan taruhan. Jika kota itu jatuh atau sekadar terkepung, sebelum pertemuan di Alaska, Putin bisa datang bukan sebagai pemohon perdamaian, tetapi sebagai penentu syarat. Ia bisa berkata, "Lihatlah, momentum berpihak pada kami. Militer kalian tak mampu menghentikan kami. Sekarang mari kita bicara dengan aturan saya." Setiap meter tanah yang direbut di Donetsk adalah tambahan kekuatan tawar-menawar. Setiap titik pertahanan Ukraina yang runtuh adalah alasan baru untuk menekan Barat. Inilah diplomasi melalui laras senjata. Pesan tegas bahwa Rusia tidak akan bernegosiasi dari posisi lemah. Jam terus berdetak, dan waktu menuju Alaska kini berpacu dengan suara tembakan di Dobropilia. Tekanan tak hanya menimpa Ukraina, tapi juga membebani Trump dan sekutunya. Apakah mereka akan memilih damai di bawah ancaman senjata, atau membiarkan situasi merangkak menuju eskalasi? Kita berada di titik persimpangan sejarah yang genting. Di satu sisi, taktik militer yang keras dan kuno, memeras darah di medan beku. Di sisi lain, diplomasi dingin dan penuh hitungan, di mana nasib sebuah bangsa bisa berubah lewat satu jabat tangan. Pertanyaannya tak sederhana. Ini bukan sekadar berita, ini adalah teka-teki strategis dengan dampak global. Mampukah Ukraina bertahan dari serangan bertubi-tubi yang dirancang untuk melemahkannya? Ataukah dunia akan diam saat kekuatan militer dipakai untuk memaksakan hasil politik? Dan kelak, ketika debu perang mengendap dan para sejarawan menulis bab ini, apa yang akan mereka catat? Bahwa kekuatan brutal menang atas ketahanan, atau bahwa dunia berdiri dan berkata, "Cukup." Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah ini akan membawa kita lebih dekat pada perdamaian, atau justru membuka pintu pada babak baru yang lebih berbahaya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena diskusi seperti ini penting untuk membuka sudut pandang yang mungkin belum kita lihat. Jika Anda merasa analisis ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman Anda, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya dengan cerita yang mungkin lebih mengejutkan dari yang Anda bayangkan.